Perubahan mendadak pada tubuh Lin Bai sedikit mengejutkan Qin Yichen. Dia buru-buru menoleh untuk melihat, kesadarannya menyapu sedikit di tubuh Lin Bai, dan dia langsung melihat perubahan yang terjadi di tubuhnya. Tiba-tiba, ekspresi Qin Yichen berubah. Apakah ini hegemoni keberuntungan yang kuat? Hanya karena saya ingin memulihkan cedera Lin Bai, dia benar-benar pulih, dan saya masih mengutuk sesuatu yang sulit untuk dikeluarkan. Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu. Ini terlalu keterlaluan. Di dunia ini, meskipun kutukan bukanlah kekuatan yang menentang langit, itu tidak cukup untuk membunuh seseorang setingkat dewa. Namun, kesulitan mereka berada di luar jangkauan Tuhan. Secara khusus, kutukan pada Lin Bai menghilang tanpa jejak karena kematian, kelinci. Ini adalah kutukan tersulit, karena memiliki seperangkat aturan dunia yang sama sekali berbeda. Penting untuk menemukan sumber kekuatan kutukan pertempuran terus-menerus, sehingga kutukan pada Lin Bai dapat sepenuhnya diangkat. Tapi sekarang, Qin Yichen tidak melakukan apa-apa, hanya melirik Lin Bai di sini, dan dia memiliki perubahan besar. Tidak heran jika mereka yang memiliki jalan keberuntungan disebut putra surga. Dengan kemampuan untuk membuat segalanya berjalan sesuai dengan keinginan seseorang, jika ini bukan putra surgawi, siapa lagi yang tahan dengan berkah seperti itu? Qin Yichen melihat bahwa kutukan pada Lin Bai telah dihapus, dan kekuatannya masih meningkat. Ingin datang ke konfrontasi ini memberi Lin Bai pemahaman yang sama sekali baru, tetapi ini tidak akan diketahui sampai Lin Bai bangun lagi. Qin Yichen dengan tenang melihat pemandangan di depannya dan tidak mengatakan apa-apa. Qin Yichen berdiri hanya setelah Lin Bai menyelesaikan realisasi ini. Jika saya selalu memiliki keberuntungan yang kuat, He Chou tidak dapat mencapai hal-hal besar. Sangat disayangkan bahwa hanya ada satu hari, dan saya harus mencoba untuk menggali lebih banyak nilai. Qin Yichen tidak terlalu memikirkannya, setelah membawa keberuntungan untuk bawahannya satu persatu. Pergi langsung ke tepi kuil penguasa cahaya, dia dengan santai menghancurkan tubuh makhluk racun di tanah. Qin Yichen tidak tahu mengapa dia melakukan ini, tetapi pada saat itu dia merasa mungkin ada beberapa manfaat, jadi dia melakukannya. Di antara puing-puing yang ditinggalkan oleh makhluk racun, pil iblis merah muda menonjol. Mulut Qin Yichen sedikit berkedut. Yao Dan, bukankah itu hanya muncul pada monster berumur 1000 tahun? Dia mengambil pil iblis dan mengamatinya dengan cermat. Pil iblis ini tidak indah, juga tidak sebagus iblis besar manapun yang memadatkan pil iblis. Tapi itu sudah cukup. Saat aura sisi Qin Yichen bergetar dengan kuat, tiba-tiba, pil iblis yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari mayat makhluk racun. Itu terlalu banyak. Bahkan Qin Yichen menganggapnya keterlaluan. Keberuntungan yang kuat hari ini terbuka dan menggantung. Meskipun kualitas pil iblis ini tidak bagus, itu lebih baik daripada kuantitas. Jika Anda memberikannya kepada Fatih dan menyimpannya di penangkaran, bahkan jika Anda hanya menjual pil iblis, Anda dapat mempertahankan pengeluaran harian kuil penguasa cahaya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kuil penguasa cahaya untuk datang ke wilayah bintang Changlan? Ini secara langsung memecahkan masalah terbesar. Jika makhluk miasma dapat ditemukan dan disimpan di penangkaran, masalah sumber daya ini akan sepenuhnya terpecahkan. Keberuntungan ini benar-benar terlalu melawan langit. Saat pikiran Qin Yichen melayang, dia dengan santai berjalan lebih dalam ke wilayah bintang Changlan. Di garis pandang Qin Yichen, sepertinya ada kepingan salju yang melayang. Qin Yichen mengerutkan kening dan segera berhenti. Dengan ekspresi seperti melihat hantu, dia menoleh dan melirik aula utama cahaya, yang hanya berjarak 3 mil darinya. Lupakan saja, jangan membicarakannya. Qin Yichen telah memperoleh banyak hal di wilayah bintang Changlan hari ini, dan dapat dikatakan bahwa dia mengambil uang di sepanjang jalan. Di Mahkamah Agung, tidak ada penatua yang tidak hadir. Mereka semua berada di posisi masing-masing, mendengarkan dengan seksama penjelasan yang di atas. Dengar, untuk mencegah Lord of Light datang, kamu tidak bisa terlalu fokus padanya sekarang. Ikuti saja bagian yang kita tinggalkan di awal dan tunggu dia naik sendiri. Mengapa kalian semua terlihat sangat jelek? Itu adalah Mahkamah Agung yang didirikan oleh alam abadi yang membuat peraturan seperti itu, katamu, kan? Ngomong-ngomong, penguasa cahaya juga memintaku untuk memberitahumu sepatah kata pun. Apakah dia melanggar aturan atau tidak tergantung padamu. Setelah berbicara, Ye Hansuang berdiri dan meregangkan tubuhnya dengan nyaman. Kamu bernegosiasi sendiri, dan konsekuensinya adalah risikomu sendiri. Aku akan kembali dulu. Setelah berbicara, Ye Hansuang langsung pergi. Selama seluruh proses, tidak ada yang berani mengungkapkan ketidakpuasan dengan kata-kata Ye Hansuang. Dan Ye Hansuang, seperti yang mereka pikirkan, tidak bermaksud berdiskusi sama sekali, hanya datang untuk memberitahu mereka, itu saja. Orang tua itu terdiam. Membiarkan mereka membuat prediksi seperti itu, mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang baru saja memiliki ketuhanan, kuil penguasa cahaya seperti itu yang bahkan tidak memiliki kekuatan ksatria di kuil, sebenarnya memiliki sarana yang begitu kuat. Merusak setengah dari negeri dongeng bukanlah masalah. Untuk sementara waktu,
Semua orang hanya merasakan betapa sulitnya hal itu. Setelah 1 tahun perencanaan, mereka telah mengatur situasi fana untuk kuil penguasa cahaya. Mereka mengesampingkan kemungkinan keberadaan kuil penguasa cahaya. Tanpa diduga, kuil penguasa cahaya tiba-tiba mengungkapkan kekuatan yang begitu kuat. Setelah waktu yang lama, satu orang tiba-tiba melihat semua orang. Semuanya, bagaimana situasi di wilayah bintang Changlan? Apakah Flynn menggambar binatang itu? Para tetua menundukkan kepala mereka satu persatu. Tentu saja, mereka tahu apa tujuan mendasar dari pertanyaan ini, dan menentukan apakah kuil penguasa cahaya telah kehilangan banyak tenaga kerja. Selama fondasi kuil penguasa cahaya rusak, mereka masih memiliki kesempatan untuk menyerang kuil penguasa cahaya. Jika anggota kuil penguasa cahaya dapat dipenggal, itu berarti hanya Qin Yichen yang tersisa. Pada saat itu tidak lebih dari bos tambahan di dunia ini. Mereka tidak peduli tentang itu. Tapi mereka tidak bisa membiarkan kuil penguasa cahaya, sesuatu yang bisa sejajar dengan mereka ada. Karena kuil Dewa Cahaya ini dapat menggantikan keberadaan mereka. Setelah lama terdiam, seseorang mengangkat kepalanya dan berkata, monster itu telah terbunuh. Aku baru saja mendapat berita, dan penguasa cahayalah yang membunuh dirinya sendiri di bawah penghalang kita. Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Untuk sementara waktu, seluruh Mahkamah Agung terdiam. Kesempatan mereka untuk berurusan dengan Qin Yichen benar-benar terlewatkan. Sekarang kita hanya bisa melakukannya lagi, mencari kesempatan untuk melemahkan kekuatan kuil penguasa cahaya. Mereka hanya dapat memilih jalan ini, dan hanya dengan demikian mereka dapat mempertahankan posisi mereka di Mahkamah Agung Tuhan. Ini telah menjadi pertempuran untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Tepat ketika Bai Lao terdiam, seorang lelaki tua perlahan berdiri.